Baik, kita akan melanjutkan yaitu penerapan teknologi informasi dalam sistem manajemen ketiga pada industri manufaktur. Di dalam SIM K3 atau sistem informasi manajemen K3, sini saya akan menjelaskan ada pengertian sistem informasi manajemen K3, ada penerapan teknologi informasi dalam SIM K3, ada implementasi, dan ada fitur yang disediakan oleh software. Langsung saja kita akan berjalan ke pendahuluan, yaitu ada latar belakang, yaitu meningkatnya kecelakaan kerja menuntut diterapkannya sistem manajemen K3 yang efektif. Dan itu ada tujuannya. Tujuannya dari penelitian ini akan menganalisis penerapan teknologi informasi dalam sistem manajemen K3 pada industri manufaktur. Pengertian satu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ketiga adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan resiko terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Jadi di sini kita akan mengelola data atau me- men- menganalisis data, menginput data atau laporan yang terjadi atau yang terjadi di pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada sistem ini tujuannya untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di perusahaan aman dan sehat bagi karyawannya. Jadi eh, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini penting penting di tiap perusahaan agar semua yang ada di lingkungan kerja atau lingkungan di perusahaan itu tidak terjadi musibah atau terjadi kecelakaan, mendapat penyakit yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada penerapan teknologi informasi dalam SIM ketiga. Penerapan teknologi ini penerapan teknologi informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Jadi eh, selalu SIM K3 ini untuk mengelola atau meng- mengidentifikasi masalah agar tidak terjadi kecelakaan dan bagaimana supaya lingkup kerja ini pengelolaannya baik. Nah, semua eh, karyawan, semua orang yang kerja di sana itu selamat dan sehat pada saat melakukan kegiatan di perusahaan tersebut. Sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa keuntungan dari penerapan teknologi informasi dalam sistem manajemen ketiga pada industri manufaktur. Yaitu yang pertama ada mempermudah pengumpulan dan pengolahan data terkait K3 di perusahaan ini. Nah, sistem K3 ini dengan adanya sistem manajemen K3 ini eh, kita lebih mudah pengumpulan data. Jadi tidak perlu satu orang datang ke ruangan untuk melaporkan hal tersebut. Cukup eh, pengumpulan atau mengelola data atau cukup menginput data tersebut. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengumpulan data ketiga dapat dilakukan bisa lebih efisien dan akurat. Nah, sistem ini juga mengintegrasikan berbagai sumber data seperti laporan insiden, terus data kesehatan pekerja dan atau hasil pengukuran lingkungan kerja dan lain sebagainya. Data ini kemudian dianalisis secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi masalah itu untuk memberikan solusi. Dan yang kedua ada memudahkan akses informasi terkait dengan ketiga di perusahaan oleh seluruh karyawan. Yang mana akses ini
bisa memfasilitasi informasi atau pelaporan ini dengan cepat. Jadi tidak lama lagi kita akan bisa menginput, tidak perlu lama lagi. Jadi kita bisa langsung melapor K3 lebih cepat, terus akurat, terus terdokumentasi dengan baik. Jadi ini mengotomatiskan apa proses pelaporan atau mengingatkan jadwal pelaporan bahwa semua laporan sesuai dengan persyaratan hukum dan standar K3 yang berlaku. Dan yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan K3 di perusahaan. Jadi eh, ini akan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi risiko potensial di berbagai tahap operasionalnya dan memberikan informasi yang relevan untuk mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Eh, dan selanjutnya yaitu implementasi, yaitu contoh implementasi teknologi informasi dalam sistem manajemen ketiga pada industri manufaktur, itu salah satu contohnya eh, dengan menggunakan software K3S. Software ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi. Nah, apa saja sih fitur yang disediakan oleh software K3S? Yaitu yang pertama ada pelaporan insiden keselamatan dan kesehatan kerja, ada tracking tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan, ada monitoring kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, ada pelatihan dan sertifikasi K3 bagi karyawan perusahaan. Semua ini untuk eh, meningkatkannya atau menekankan lagi terhadap K3. Nah, di sini kita dapat melaporkan atau memantau K3 yang ada di lingkungan. Jadi, jika terjadi kecelakaan, kita bisa cepat melaporkan insiden tersebut. Dan kita juga bisa memonitor apakah di lingkup ini sudah diterapkannya K3 atau belum. Dan yang untuk pelatihan sertifikasi itu agar bisa mengenal lebih luas lagi tentang apa itu K3, bisa mengenal lagi, bisa mengimplementasikan K3 di perusahaan tersebut. Jadi tidak asal-asal kerja saja. Kesimpulan yaitu pada pada materi ini bisa dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan dengan menggunakan software K3S. Perusahaan dapat mempermudah pengelolaan informasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Selain itu, software ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Terima kasih. Ada jika ada salahnya atau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.